Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 17-21. Senjata kasih. Festo Kivengere, seorang pemimpin Anglikan Uganda, pernah ditanya oleh seorang wartawan, apa yang Anda lakukan seandainya Anda duduk di hadapan Idi Amin, seorang diktator kejam itu, dengan sepucuk senjata di dekat Anda? Jawaban yang muncul sungguh mengejutkan. Karena Festo berkata bahwa dia akan memberikan senjata itu kepada Idi Amin sambil berujar, "Saya rasa senjata ini seharusnya milik Anda. Senjata saya adalah kasih." Sejak manusia lahir di muka bumi, benih dosa yang dikandung dalam diri manusia seperti tinggal menunggu waktu untuk manusia melakukan kejahatan. Tindakan Kain membunuh Habel menjadi bukti yang tak terbantahkan. Yang dipicu oleh kegagalan Kain menguasai diri saat iri hati, dan amarah mulai berkecamuk dalam dirinya. Kondisi yang semakin mengerikan akan tercipta manakala seorang memiliki kuasa dan pengaruh yang besar. Namun, sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa tindakan yang dilakukan atas dasar kasih jauh lebih kuat dari tindakan kejahatan apapun yang mungkin dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya Firman Allah menasihatkan bahkan mendorong kita agar kita jangan kalah terhadap kejahatan, tapi mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan tanpa menarik pada awalnya, bahkan memuaskan jiwa manusia yang melakukannya. Namun dampak yang dihasilkan oleh tindakan kasih, jauh melebihi kesenangan atau kepuasan semu yang dihasilkan oleh perbuatan jahat. Orang yang bijak tidak hanya memahami perkara ini, tetapi mampu memutuskan untuk menjauhi kejahatan dari hidupnya. Ketika harus memilih berbuat jahat atau mengasihi, pilihlah mengasihi orang lain. Oke, kita akan membahas tentang Idi Amin, gitu ya. Mengenal Idi Amin, diktator Uganda yang terkenal kejam. Nanti di bagian yang kedua kita akan mengenal Festo Kivengere. Ini adalah Billy Graham-nya Uganda. Anggapannya kayak gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari. Nah, sebelumnya kita membaca Roma pasal yang ke-12 ayat 17-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, biarlah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menemukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengenal Idi Amin. Tepat pada tanggal 16 Agustus 2003, Idi Amin Dada Aume, atau yang dikenal dunia sebagai Idi Amin, meninggal dunia di pengasingannya di Arab Saudi. Pria ini adalah diktator Uganda yang berkuasa pada tahun 1971 sehingga tahun 1979. Amin berpulang setelah mengalami kondisi koma sejak 18 Juli. Seorang juru bicara rumah sakit mengatakan dia meninggal akibat kegagalan sejumlah fungsi organ. Bahkan di penghujung hidupnya, pria ini masih memicu kontroversi. Tidak ada yang tahu berapa persis usianya ketika meninggal. Situs Wikipedia bahkan tidak memuat tahun kelahirannya yang pasti. Yang tertera hanya pertengahan tahun 1920-an. Namun sebagian besar sumber menyebutkan bahwa sang jenderal berusia 80 tahun. Sosoknya disebut memimpin salah satu kediktatoran paling berdarah dalam sejarah Afrika. Amin muda merupakan seorang petinju kelas berat dan bertugas sebagai perwira di tentara kolonial Inggris. Jadi kelihatannya orang ini sangat akrab dengan kekerasan sejak masa mudanya. Jadi karier militernya itu menanjak dengan sangat cepat, dan pada tahun 1966, tepatnya di bawah pemerintahan Presiden Milton Obote, Amin menjadi kepala Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Tidak puas menduduki puncak kepemimpinan militer, 5 tahun berikutnya, tepatnya ketika Presiden Obote tengah berada di luar negeri, dia merebut kekuasaan melalui sebuah kudeta berdarah. Aksinya sukses. Amin itu mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup.
Ini ciri khas daripada orang-orang diktator ya. Sak karepnya dewe, ya toh. Terus pengennya kekuasaannya itu dia ingin seumur hidup, orang lain nggak boleh. Ya, itu ciri khasnya orang diktator model kayak gitu. Jadi hati-hati ya kalau Anda memiliki ciri khas model-model kayak gini ini berarti Anda juga ada bibit-bibit diktator ini, ya toh. 8 tahun memerintah, dia itu mendunia karena perilaku aneh dan brutalnya nih. Dia mengklaim dirinya sebagai penakluk kerajaan Inggris atau Conqueror of British Empire, CBE. Dan meletakkan gelar CBE persis setelah namanya. Berarti kira-kira Idi Amin CBE. Gitu ya. Jadi orang-orang model kayak gini ini pengen pengakuan. Pengen pengakuan bahwa dia ini orang luar biasa, bisa mengalahkan Inggris. Wah, ya modelnya kayak gini. Tidak hanya itu. Amin bahkan menganugerahi dirinya itu dan 2 penghargaan. Ya ini ciri khas orang-orang aneh-aneh ya. Tidak ada orang yang menghargai, terus dia menciptakan dirinya sendiri penghargaan untuk dirinya, gitu ya. Victoria Cross atau Military Cross, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada Anda yang sengaja menciptakan penghargaan-penghargaan untuk diri Anda sendiri, nah ini ciri-ciri kediktatoran ini ya. Seperti yang dikutip oleh BBC. Amin itu, Idi Amin ini ya, membunuh ratusan ribu orang yang menentangnya. Jumlahnya itu diperkirakan hingga 400 ribu orang. Sebuah laporan menyebutkan dia tuh melemparkan jasad korban ke buaya, you know, dan berbicara dengan potongan kepala mereka yang disimpannya di kulkas. Orang ini orang gila nih. Dan pria itu dituduh juga melakukan kanibalisme. Berarti makan orang. Ini kelasnya jenderal loh ya. Tapi model perilakunya ini kayak primitif ini, model ini. Kelompok HAM dan pemerintah Uganda mengungkapkan kekecewaan mereka mengingat Amin tidak pernah diadili atas berbagai tuduhan kejahatan yang dilakukannya. Kekuasaan Idi Amin berakhir setelah tentara nasionalis Uganda yang dibantu oleh Tanzania melancarkan sebuah kudeta yang membuatnya melarikan diri. Sementara Obote yang digulingkannya kembali memimpin Uganda. Jadi dia maunya presiden seumur hidup. Presiden seumur hidup apanya ini ya? Orang-orang lain juga nggak terima nih. Saudara pengen tahu kegilaan lainnya? Nah ini ya. Oh ini sebentar, ini dulu. Libya adalah tujuan pertama Amin dalam pelariannya. Mungkin mau ketemu sama Gaddafi. Ya loh. Ini sama-sama gilanya juga nih ya. Namun akhirnya dia berpindah ke Irak dan berlabuh di Arab Saudi. Hingga dia meninggal, Idi Amin tidak pernah menginjakan kakinya di Uganda lagi. Ya. Saya yang pernah dengar beritanya istrinya itu meminta Idi Amin dikuburkan di Uganda ditolak mentah-mentah oleh pemerintahan Uganda. Ya. Nah ini ya, keputusan yang mencengangkan. Begitu Idi Amin berkuasa, Uganda itu menjadi negara yang sangat terkenal di dunia. Bukan terkenal karena perekonomiannya maju, bukan. Pada bulan Agustus 1972 ya, semua orang Asia yang berwarga negara Inggris, jumlahnya sekitar 60.000 jiwa, diberi waktu 90 hari 3 bulan ya, untuk angkat kaki dari Uganda. Tindakan ini bukan karena rasialisme, tapi karena Idi Amin ingin memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda. Jadi dia tidak pengen rakyat Uganda itu, di dalamnya itu ada ekspatriat-ekspatriat dari Inggris. Ingat ya, tadi dia kan sudah mendeklarasikan dirinya sebagai CBE. The Conqueror of British Empire. Nah, gitu ya. Untuk mewujudkan itu, diusir semua. Terus 10 hari kemudian, ditetapkan aturan lagi. Orang asing yang sudah menjadi warga negara Uganda harus pergi dari Uganda. Loh ini aneh nih ya. Jumlahnya sekitar 23.000 jiwa. Sudah tentu warga negara keturunan asing yang lahir di Uganda itu kebingungan. Jadi misalkan ada orang Inggris, mungkin menikah dengan orang Uganda. Terus punya anak orang Uganda kan ya. Kan tanah kelahirannya Uganda. Lah karena itu dari orang asing, maka ini apa namanya? Diusir. Nah, jika mereka pergi, status mereka adalah tanpa negara atau stateless. Ditambah lagi negara-negara apa namanya? Tempat apa namanya? Orang-orang yang imigran itu ya,
India, Pakistan, Bangladesh, negara asal mereka, menolak menerima kembali mereka. Ditambah pula dengan gini ya, ada kebijakan aneh lagi nih ya. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik orang-orang Eropa. Jadi ini saya naik ya. Jadi orang perusahaan-perusahaan Eropa yang mendirikan di negara Uganda, harusnya kan yuk tetap milik orang Eropa tuh yuk. Masalah nanti bayar pajak kepada negara itu urusan lain. Tapi orangnya disuruh pergi, perusahaannya diambil. Duh, sakarpe dewe ini. Jadi ini katakan Idi Amin itu memang benar-benar memusingkan banyak orang, ya. Nah, terus dia tuh enggak ngerti ya, enggak bisa menganalisa data atau gimana ya. Karena gini ya, akibat keputusan ini timbul krisis ekonomi yang sangat parah. Kenapa gini ya? 90% perdagangan dan industri Uganda saat itu ya dikuasai oleh orang-orang Asia. Dan orang-orang Uganda sendiri masih sangat agraris tradisional dan kurang cakap, kurang modal, kurang terampil. Sebenarnya rencana pengusiran orang Asia atau pembatasan lebih tepatnya ya, orang-orang Asia itu sudah direncanakan oleh Milton Obote, itu presiden yang digulingkan oleh Idi Amin. Karena dirasa terlalu mencengkram ekonomi Uganda, bayangkan 90% perdagangan nih. Tapi masih menargetkan waktu 5 tahun, bertahap maksudnya. Ya ini masuk akal. Dengan alasan pengen mempersiapkan orang Uganda supaya bisa mandiri dalam mengembangkan perdagangan dan perindustriannya. Nah ini kalau Milton Obote ini masuk akal, mungkin ada rencana pembangunan 5 tahun gitu ya, some kind like that gitu ya, semacam seperti itu. Tapi kalau yang namanya siapa ini namanya Idi Amin, gak ngurus pokoknya, diusir sih, modelnya kayak gitu, ya. Nah, setelah kita mengenal Idi Amin beserta dengan kegilaannya, maka mari kita mengenal tokoh yang kedua yang namanya Festo Kivengere. Festo Kivengere ini lahir tahun 1919 dan meninggal tahun 1988, adalah seorang pemimpin Anglikan Uganda yang kadang-kadang disebut sebagai Billy Graham dari Afrika. Dia memainkan peran besar dalam kebangkitan Kristen di Uganda Barat Daya. Tetapi harus melarikan diri pada tahun 1973 ke negara tetangga Kenya karena takut akan nyawanya telah berbicara, takut akan nyawanya karena setelah berbicara menentang perilaku tirani daripada Idi Amin. Orangnya seperti yang gambar sebelah kanannya, Festo Kivengere. Nah, Kivengere ini kemudian menjadi uskup Kigesi dan termasuk di antara beberapa uskup yang dipanggil ke tempat tinggal Amin. Masa yang marah menyerukan kematian mereka. Akhirnya semua diizinkan untuk pergi kecuali satu, yaitu Uskup Agung Janani Luwum. Yang lain menunggu Luwum untuk bergabung dengan mereka. Tapi Luwum tidak pernah keluar. Keesokan harinya, pemerintah mengumumkan bahwa Luwum telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Luwum ini berarti atasannya atasannya daripada ini ya, Festo Kivengere, gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik dari berita tersebut ya. Radio Uganda itu mengumumkan bahwa Luwum dan dua orang lainnya yang datang menemui Amin itu katanya kan meninggal dalam kecelakaan mobil. Tapi yang lucunya gini ya, satu stasiun televisi menampilkan daripada misalkan warna mobil yang kecelakaan itu warna merah. Tetapi, ini stasiun TV ya, tetapi koran menampilkan daripada yang warna lain, misalkan biru, gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi ini tidak cocok. Gitu. Terus anehnya gini, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk memeriksa atau mengautopsi daripada mayat daripada orang ini, yaitu yang Luwum tadi. Nah, kemudian beberapa waktu setelah itu, ditemukan bahwa mayat Luwum itu penuh dengan peluru. Ketika ditanya, Amin berkata, oh saya tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Dan semua daripada bukti-bukti yang merujuk kepada saya, itu hanyalah konspirasi yang melawan saya. Nah, ngomongnya seperti itu. Jadi orang ini ngeles saya gitu ya, Idi Amin ini ya. Dan
ketika itu 4 hari setelah kematiannya itu, Pastor Luwum ya, terlepas dari ancaman pemerintah, 45.000 orang Uganda itu berkumpul di Katedral Anglikan di Kampala. Kampala itu ibu kotanya Uganda ya. Untuk upacara peringatan menghormati pemimpin mereka yang gugur. Kivengere tidak menghadiri kebaktian itu. Dia didesak untuk melarikan diri oleh teman-temannya berkata, cukup satu uskup yang sudah mati, itu sudah cukup. Kamu lario. Nah, teman-temannya mengatakan gitu pada Festo Kivengere. Kemudian dia dan istrinya malam itu juga mengemudi sejauh kendaraan mereka yang bisa membawa mereka. Dan dengan bantuan orang-orang gereja lokal di perbukitan, mereka itu berjalan sampai keesokan paginya. Terus membawa mereka melintasi ke perbatasan Rwanda. Jadi ini kan barat daya ya. Kurang lebih kan seperti ini. Jadi ini Uganda, ini Kampala seperti ini. Kemudian dia lari, terus kemudian ke perbatasan daripada Rwanda. Rwanda ya itu ini ya, negara kecil ini ya. Nah, ini Rwanda seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang mengejutkan di tengah pengasingannya itu ya, Festo Kivengere itu menulis buku yang berjudul I Love Idi Amin. Untuk menekankan kualitas pengampunan bagi mereka yang menganiaya Anda dan cinta mereka yang menganiaya Anda. Kivengere menyatakan di kayu salib Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian dia kembali ke Uganda setelah kejatuhan Amin tahun 1978 berarti ya, untuk melanjutkan pelayanannya sampai kematiannya karena penyakit leukemia tahun 1988. Tahun 1988 ini Idi Amin belum meninggal ya. Dia lagi dalam pengasingannya di Arab Saudi. Berarti Idi Amin itu ada hidup di pengasingan sampai tahun 2003. Berarti 20 tahun dia itu ada di pengasingan. Kivengere dikenal sebagai pendongeng yang hebat. Dan sering ceritanya itu menggetarkan anak-anaknya sendiri dan orang-orang lain dengan keterampilan mendongengnya. Kisah favoritnya adalah suatu hari seorang gadis kecil duduk melihat ibunya itu kerja terus di dapur ya. Terus dia bertanya pada ibunya, apa ya yang Tuhan lakukan itu sepanjang hari? Mungkin dia pikir kalau ibunya sepanjang hari itu sibuk di dapur. Tapi kalau Tuhan sepanjang hari itu apa? Untuk sesaat sang ibu tuh bingung, iki jawab apa ya. Tapi kemudian dia berkata, sayang, aku akan memberitahumu apa yang Tuhan lakukan sepanjang hari. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk memperbaiki barang-barang yang rusak. Maksudnya adalah ada banyak orang berdosa seperti kita. Seperti Idi Amin. Tapi mungkin tingkat kegilaannya tidak sampai Idi Amin. Tetapi entah engkau tingkat kegilaanmu, keberdosaanmu sampai Idi Amin atau tidak, kita adalah barang-barang rusak, bukan? Saudara tidak peduli sebuah mobil itu rusak parah atau rusak ringan. Tapi sepanjang mobil itu tidak bisa jalan, maka fungsi asali daripada mobil yang untuk sebagai alat bantu transportasi itu tidak berfungsi lagi. Contoh misalkan, ini angkat mesin, atau sekedar cuma bannya kempes doang, mesinnya oke, mungkin lebih parah, mesinnya rusak ya. Ya itu mungkin lebih parah, daripada cuma sekedar bannya bocor, misalkan seperti itu. Tapi entah itu Anda ban bocor, atau mesin engine utama Anda rusak, semuanya itu sama. Dalam pengertian apa? Mobil itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara tidak peduli Anda berdosa segila Idi Amin atau tidak, Anda tetap adalah orang-orang berdosa. Anda adalah orang-orang yang disebut di sini adalah barang-barang yang rusak, yang memerlukan perbaikan dari teknisi yang paling handal, yaitu Yesus Kristus. Itu yang ingin disampaikan oleh Festo Kivengere dalam dongeng seorang gadis kecil yang sedang bertanya kepada ibunya, apa yang Tuhan lakukan sepanjang hari? Ya, dia sepanjang hari mencari dan mengasihi orang-orang yang terhilang dan menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Kivengere diundang untuk berbicara di berbagai gereja. Meskipun dia terus mengkhotbahkan pengampunan, dia belum melepaskan kepahitan dan kebencian yang dia simpan dalam hati. Saya harus menghadapi sikap saya sendiri terhadap Amin dan agen-agennya dan antek-anteknya. Roh Kudus menunjukkan kepada saya
bahwa saya menjadi keras dalam roh saya. Dan bahwa kekerasan dan kepahitan saya terhadap mereka yang menganiaya kami hanya membawa kerugian rohani. Saudara, ketika Festo Kivengere melarikan diri ke Rwanda, itu orang-orang Kristen yang ada di Barat Daya, itu dieksekusi oleh Idi Amin. Mungkin salah satu daripada 400.000 orang. Termasuk saya tidak tahu, termasuk di dalamnya berapa orang Kristen. Ini akan menghilangkan kemampuan saya untuk mengomunikasikan kasih Tuhan yang merupakan inti dari pelayanan dan kesaksian saya. Jadi, Festo Kivengere ini mengatakan bahwa kalau dia itu membiarkan dirinya dikuasai oleh kepahitan dan kebencian, maka itu akan menjadi halangan bagi dirinya untuk mengkomunikasikan kasih Kristus kepada dunia. Dia tidak memungkiri loh, hatinya itu pahit, hatinya itu benci sekali kepada Idi Amin. Tetapi karena kasih Kristus, dan dia berdoa untuk bisa mengampuni dan menebarkan kasih kepada Idi Amin dan antek-anteknya. Segera setelah itu dengan bantuan pensiunan misionaris Dorothy Smoker, dia menulis sebuah buku dengan judul yang mengejutkan, I Love Idi Amin. Tujuannya katanya adalah untuk membagikan apa yang telah Tuhan lakukan bagi orang Kristen biasa, di gereja biasa, di tengah badai dan tekanan. Karena Kristus itu akan bersinar lebih terang ketika sekelilingnya lebih gelap. Saudara, memang tidak semua orang setuju dengan pandangannya. Dalam sebuah konferensi di Jerman, orang-orang bertanya kepadanya tentang perbedaan pandangannya Festo Kivengere ini dengan pandangannya Dietrich Bonhoeffer dan orang-orang Kristen yang mencoba membunuh Hitler. Saya tidak ingin menuntut Bonhoeffer dan orang-orang Kristen yang terlibat dalam upaya ini. Tetapi bagi saya dan bagi kami di Uganda, jelas, Tuhan tidak membutuhkan peluru kami. Jika dia ingin menghentikan Idi Amin, dia bisa mengirimkan serangan jantung atau yang lainnya. Peluru bisa membunuh, tapi peluru tidak bisa menyembuhkan. Sekali lagi ya, peluru bisa membunuh, tetapi peluru tidak bisa menyembuhkan. Mereka mengatakan bahwa jika Anda menggunakan kekerasan, menghancurkan penindas tirani dengan peluru, mungkin Anda akan membawa perubahan dengan cepat. Tetapi Tuhan bertujuan membawa perubahan secara penebusan yang mampu membentuk komunitas baru, pandangan baru, dan nilai kehidupan yang baru. Nah ini pandangannya Festo Kivengere seperti ini. Saudara, kalau saya pribadi memang tidak mudah. Saya mungkin lebih tergoda seperti Dietrich Bonhoeffer kalau dalam posisi ini. Saudara memiliki kasih yang luar biasa ya, tanpa menggunakan kekerasan. Di tengah penganiayaan yang ada di depan mata kita, itu bukan suatu yang gampang. Saudara bayangkan ya, seandainya keluarga saudara di depan mata saudara itu dibunuh, dan kemudian saudara dapat melarikan diri. Terus suatu saat Anda bertemu dengan sang pembunuh tersebut, dan kemudian di dekat Anda seperti ceritanya di awal tadi ya, ada pistol di dekat Anda. Apa yang Anda lakukan? Pasti Anda tergoda untuk mengambil pistol itu dan menembakkannya, bukan? Saya bukan mengatakan itu adalah hal yang pasti terjadi. Memang bisa saja Anda menahan diri, tetapi godaan untuk mengambil pistol, saya percaya 100% itu pasti ada. Tetapi di sana, kita bisa melihat, apakah kasih Kristus lebih besar dari kebencian kita untuk orang tersebut? Itu memang bukan hal yang mudah. Itu sebabnya Festo Kivengere mengajak kita semua untuk berdoa kepada orang-orang seperti Idi Amin. Selama dia masih memiliki kehidupan, maka masih ada kesempatan bagi orang tersebut untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya dalam ayat tadi dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, renungan kita sampai hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.